Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Wes, Monggo, monggo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang saya hormati Ustadz Ahmad Musafak atau Gus Safak yang saat ini lagi di Mekah ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Untuk KSO kajian subuh online Kamis 24 Oktober 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Ini kita di sini hampir jam 5.15 lebih ya, 5.20 dan Gus Safak lagi di Mekah. Ya, beda 4 jam kita, mundur 4 jam. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya sehat walafiat. Marilah kita buka kajian subuh kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan dibahas adalah tentang apa? Lupa. Husnuzon dalam bermuamalah. Husnudon ya. Tentang Husnudon. Ya, kebetulan Gus Safak ini adalah pengasuh Ponpes Nurul Iman Malang dan membawa acara saya sendiri sedang tilawahnya nanti Mas Pramono yang akan membacakan surat Al-Hujurat atau surat 49 ayat 11 sampai 12. Untuk itu setelah kita buka dengan basmalah, ya untuk mempersingkat waktu, monggo kami persilakan Mas Pramono untuk membacakan surat Al-Hujurat. Ya, bukan Hujarat ya, Hujurat. Gitu. Monggo Mas Jurat. Pramono, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
Innallaha tawwabur rahim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Pramono atas tilawahnya dari Quran Surat Al-Hujurat yaitu ayat 11 sampai 12. Untuk itu kita langsung aja kepada Gus Safak yaitu kajian subuh online kali ini dengan tema husnudon dalam bermuamalah. Kami persilakan monggo Gus Safak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segenap jamaah KSU kajian subuh online yang semoga senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa saat ini Al-Fakir saya berada di Mekah. Jadi kalau di Malang kajian subuh, di sini kajian dini hari ya, kajian tengah malam. Dan di sini masih jam 1 ya, 1:30 sekarang ini. Ya, alhamdulillah, semoga kajian online kali ini yang awalnya dulu juga dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, saya masih ingat itu di bis. Yeah. Saat ini di Mekah, insya Allah ini tanpa dirancang, tanpa jadi bukan by design, by accident. Jadi semoga kajian yang dilaksanakan dari Mekah Al-Mukarramah ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Untuk seluruh jamaah, seluruh Bapak Ibu jemaah KSO, sehingga dengan keberkahan tanah haram ini semoga kajian kita kali ini benar-benar memberikan ilmu kita semuanya, ilmu yang manfaat, artinya ilmu yang bisa menjadikan kita semakin meningkat kualitas ibadah kita dan juga kualitas muamalah kita, kualitas ibadah kita terhadap Allah SWT, dan kualitas muamalah artinya semakin baik hubungan kita dengan sesama manusia. Amin Allahumma amin.
Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa manusia ini merupakan samping makhluk individu juga makhluk sosial. Artinya manusia ini tidak mungkin bisa melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat atau melepaskan diri dari milieunya, dari lingkungan. Dalam memenuhi hajat baik, hajat lahir maupun batinnya, pasti manusia ini membutuhkan orang lain, membutuhkan pihak lain. Hanya tidak mungkin manusia ini bisa memenuhi hajat-hajatnya dengan baik tanpa berinteraksi, tanpa berkomunikasi, tanpa berhubungan dengan manusia yang lain. Sebab itu, dan supaya hubungan kita, interaksi kita, komunikasi kita dengan sesama manusia ini berjalin dengan baik, bahkan memberikan maslahat manfaat, jauh dari mudarat, maka agama Islam dengan sempurna memberikan batasan-batasan atau memberikan aturan-aturan regulasi yang kita kenal dengan muamalah, di mana cara kita berkomunikasi, berhubungan, berinteraksi dengan sesama manusia. Yang tidak lain ini bertujuan untuk agar supaya komunikasi kita, interaksi kita, hubungan kita dengan sesama manusia ini menghasilkan kebaikan-kebaikan, bahkan bukan kebaikannya di dunia saja, tapi lebih kebaikan di akhirat. Apalagi Rasulullah SAW menegaskan barometer kebaikan seseorang itu ketika dia bisa menjadi orang yang bisa membawa kemaslahatan, manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, tidak mungkin kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain kalau hubungan kita ini tidak ada aturan-aturan yang harus kita jaga. Tidak ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Dan tidak mungkin kita bisa menjaga hubungan ini dengan baik kalau kita tidak saling menghormati, saling menghargai, tidak saling memikirkan atau peduli, tidak saling memikirkan antara satu dan yang lainnya. Nah, salah satu yang bisa mengakibatkan hubungan manusia ini tidak baik, muamalah antara satu dan yang lainnya tidak baik, artinya tidak baik di sini, tidak akan menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat, maslahat dunia, apalagi akhirat, ya. Jika antara satu dan yang lainnya muncul prasangka-prasangka yang tidak baik, atau yang kita kenal dengan istilah suudon. Sehingga agama Islam ini benar-benar Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah itu benar-benar memberikan peringatan kepada kita, benar-benar memberikan warning kepada kita agar supaya kita menjauhi yang namanya prasangka buruk atau suudon antar sesama manusia. Jadi kita sudah mendengarkan satu ayat yang menegaskan tentang bagaimana kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka-prasangka yang tidak baik atau prasangka-prasangka buruk. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dengan tegas Allah SWT mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjauhi banyak berprasangka. Nah, apa? Karena inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya
sebagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa kok prasangka ini disebut dosa oleh Al-Quran? Karena dari prasangka-prasangka yang buruk ini maka akan menimbulkan sikap-sikap yang madmumah, yang tercelah yang lainnya. Paling tidak, kalau kita membaca di ayat sebelumnya, dalam ayat yang ke-11 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wa nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhum. Di sini Allah SWT mengingatkan kita agar supaya kita tidak mengolok-ngolok, agar kita tidak mencaci, agar kita tidak merendahkan orang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling mencela, mencaci, merendahkan orang lain. Yang berarti di sini muncul dari sifat kesombongan. Karena al-kibr, sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, merendahkan, memandang rendah orang lain. Otomatis ya, jika seseorang itu memandang bi'ainil iftiqor, dengan mata atau dengan pandangan merendahkan, pasti dengan mudah mereka akan mencela, menghina, ya pasti itu. Nah, perilaku semacam ini munculnya dari prasangka buruk. Salah satu penyebab perilaku merendahkan orang lain, bersikap sombong, takabur, atau kiber. Nanti di sini dengan merendahkan orang lain tersebut, kita akan mudah mencela, menghina orang lain. Ini salah satu penyebabnya adalah ketika seseorang ini mempunyai prasangka jelek dengan orang lain. Mempunyai prasangka jelek dengan orang lain. Maka orang tersebut akan menganggap atau menilai orang tersebut adalah orang yang jelek, orang yang tidak baik. Hanya dengan penilaian yang tidak baik tersebut, akan mudah orang tersebut merendahkan, menghina, bahkan ya dia tidak akan dapat menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh orang yang dihusnudon disuudon tersebut. Termasuk wala tanabazu bil alqab, ya. Dan orang kalau sudah merendahkan itu akan memberikan julukan-julukan yang pasti julukan-julukannya bukan julukan yang baik, tapi julukan-julukan yang jelek, julukan-julukan yang merendahkan, kan julukan-julukan yang menyinggung perasaan, menyakiti hati dan orang yang dijuluki tersebut. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, ya, kan Rasulullah SAW mengatakan orang yang berprasangka buruk dengan orang lain, orang yang berprasangka buruk dengan orang lain itu sampai disebut akdabul hadis. Rasulullah bersabda, iyakum waddon, jauhilah, takutlah kamu dengan prasangka buruk. Fa innadzon akdabul hadis, karena sungguhnya prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Walaupun prasangka itu ada di dalam hati, prasangka itu perbuatan hati, ya. Tidak diucapkan, tetapi sampai dikatakan oleh Rasulullah itu dihukumi seperti perkataan yang paling dusta. Kita tahu dosanya orang yang berkata dusta, dosanya pendusta itu sangat besar sekali. Ya. Kan termasuk salah satu ciri dari orang-orang munafik adalah jika bahadasa
Ya, ketika berbicara itu berdosa. Dan Rasulullah SAW menghukumi orang yang berprasangka buruk itu disebut akdabul hadis, ya, ucapan yang paling dusta. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena kembali kepada tadi yang saya sampaikan, dengan prasangka buruk ini seseorang akan memunculkan perilaku-perilaku yang tidak baik terhadap orang lain. Paling tidak menghalangi seseorang berbuat baik. Karena dia sudah berprasangka tidak baik. Terus yang tidak kalah berbahayanya, orang yang berprasangka buruk tersebut akan menjadikan orang tersebut menjadi sombong, artinya merendahkan orang yang disangka buruk tadi. Padahal kita tahu ketika seseorang itu merasa sombong, ketika seseorang itu merendahkan orang lain, maka dia masuk orang yang melakukan dosa yang sangat berbahaya. Artinya bisa menjerumuskan orang tersebut pada kecelakaan dunia dan akhirat. Kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan orang masuk surga, siapapun tidak akan masuk surga ketika di dalam hatinya ada walaupun sedikit rasa sombong. Sombong itu definisinya adalah merendahkan orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain. Dalam bahasa Al-Quran, bagaimana yang disampaikan oleh iblis ketika ditanya oleh Allah SWT, kenapa iblis tidak mau sujud ya, pada Nabi Adam, padahal itu adalah perintah. Maka iblis mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ya, iblis ini memandang Nabi Adam itu lebih rendah daripada dirinya. Itulah sombong, itulah al-kibr yang bisa menghalangi seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana ketika orang ini suudon, berprasangka jelek terhadap orang lain, pasti dia akan memandang rendah orang yang disangka buruk. Pasti dia akan menghinakan. Nanti bisa berlanjut pada dengan mengolok-ngolok secara langsung atau di belakang. Pasti akan berlanjut pada merendahkan, menghina dan seterusnya. Ini bahayanya. Kenapa kita tidak boleh suudon terhadap orang lain? Jadi kalau ketika kita mendengarkan berita tentang orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah cek and recheck, tabayun. Kita dan sampai ya kita hanya mendengar berita sepihak terus kita menyangka seseorang itu tidak baik. Kita menyangka orang tersebut ya melakukan sesuatu atau berperilaku sesuatu yang kita dengar tanpa kita tabayun, itu tidak diperbolehkan. Ya, kita mendengar berita memang diperintahkan kita bayani ya, untuk bertabayun. Ini lagi yang bahayanya kalau kita mendengar berita terus yang belum jelas, berita mengenai kejelekan seseorang atau aib seseorang yang belum jelas, ya, yang masih prasangka atau belum kita pastikan, itu berarti masih prasangka. Kalau belum kita konfirmasi, itu namanya masih prasangka. Nah, di situ ya itu akan muncul pemikiran jelek terhadap orang lain, terus kita sebarkan. Ini yang ya, ini harus cek and recheck, tabayun,
harus dikonfirmasi mengenai berita orang lain. Jangan kita mudah menyampaikan berita yang belum jelas. Istilahnya orang Jawa itu judulnya masih jari. Judulnya masih jari. Itu tidak jelasnya sampai ada istilah dalam bahasa Jawa itu dodol jari, pula jari, badine, be. Tidak jelas semuanya. Sing didol tidak jelas, pulaannya tidak jelas, badine juga tidak jelas. Apalagi di dunia yang semakin terbuka ini, karena teknologi komunikasi ya, teknologi media yang begitu terbuka, begitu mudah kita akses, berita apapun begitu mudah kita akses, ya, dan kita juga bisa menyampaikan berita-berita yang kita dengar, kita lihat dengan mudah juga, ya, juga dengan mudah bikin konten-kontennya dalam media sosial kita. Ini harus hati-hati nih, benar-benar kita harus hati-hati media sosial kita. Ini jangan sampai media sosial kita itu menumbuhkan prasangka-prasangka buruk pada orang-orang. Nah, kita tahu media sosial kita ini ya bisa begitu mudahnya orang membuat berita-berita, menyebarkan berita-berita. Apalagi dengan teknologi bisa diedit, ya, bisa direkayasa. Kadang-kadang kejadian fakta realnya itu tidak seperti itu, tapi dengan editan, dengan rekayasa, akhirnya menimbulkan asumsi-asumsi yang berbeda, menimbulkan kesan-kesan yang berbeda, menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dengan kenyataannya. Terus kita yang ya mengkonsumsi berita-berita itu ya, dengan mudah menyebarkan di grup-grup kita, ya, dengan mudah itu kita jadikan dalil untuk menyampaikan berita-berita tersebut, atau untuk menjudge, atau untuk menghakimi, memvonis seseorang dengan perilaku A, B, C, D, yang padahal kenyataannya tidak. Ternyata kita hanya korban dari berita-berita yang belum jelas tadi. Artinya kita berprasangka buruk dengan orang. Nah, kita harus bijak menggunakan media sosial kita. Jangan mudah kita share. Titik-titik nyeser. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang berprasangka buruk pada seseorang. Akhirnya juga ujung-ujungnya muncul, ya, bagaimana merendahkan orang lain, menghina orang lain, merasa dirinya lebih baik. Bahkan bukan itu saja, dan muncul rasa kebencian dan permusuhan, al-adawah wal baghdha, yang itu diinginkan oleh iblis, oleh setan, supaya manusia ini saling membenci, saling bermusuhan. Itu berawal dari prasangka-prasangka yang tidak baik salah satunya. Nah, dari situlah lahirnya caci maki, fitnah, hasutan, dan banyak sekali kejelekan-kejelekan. Itu kalau berkembang terus, akhirnya terjadi permusuhan, terjadi kebencian, bukan tidak mungkin antara satu dan yang lainnya saling mencelakakan, saling mencelakai, akan juga bisa mungkin saling membunuh, saling menghancurkan, saling membinasakan. Waliyadzubillah, naudzubillah ini. Sebab itu kita harus berusaha untuk menjaga hati kita dari prasangka-prasangka buruk. Ya, itu disebutkan, ya, wala tajassasu. Jangan engkau selalu mencari kesalahan orang lain, menyelidiki untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Akhirnya, ya, kadang kalau kita sudah
mengimajinkan orang lain jelek itu karena kita juga dengan mudah membicarakan mereka, membicarakan tentang kejelekan mereka. Wala yaktab ba'dukum ba'du. Ini ghibah muncul. Jelas di sini dalam ayat 12 itu dijelaskan bahwa ghibah ini dosanya seperti, masih ingat kita ya, Sumanto. Dulu ada Sumanto ya. Sumanto apa ya? Apa yang dilakukan itu? Sumanto makan bangkai orang. Kan bangkai. Iya, disebutkan itu ya, itu orang yang membicarakan kejelekan orang lain. Kejelekan orang lain itu ya asalnya dari zon, dari prasangka paling banyak itu. Ya, sebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Maka kamu suka memakan daging saudaramu atau bangkai saudaramu yang sudah mati. Lalu tentu kalian pakarih tumuh, pasti kalian tidak suka, pasti kalian jijik. Hanya fattaqullah innallah ta'ala. Setelah kamu takutlah kepada Allah, takutlah melanggar perintah-perintah Allah. Dari awal Allah sudah mengingatkan kita supaya tidak saling merendahkan, saling mengolok, saling mencaci, tidak saling menghibah, tidak saling mencari-cari kesalahan. Yang semuanya itu ya, salah satu sumbernya yaitu karena kita berprasangka tidak. Hanya para ulama-ulama kita mengajarkan kita ya. Ketika kita melihat saudara-saudara kita, bahkan ketika kita melihat saudara kita melakukan kejelekan sekalipun, melakukan kemaksiatan sekalipun, kita diperintahkan untuk selalu berhusnuzon, mencari kita mencari-cari sendiri, mencari-cari alasan kenapa dia melakukan itu. Paling tidak, oh mungkin dia tidak sadar, oh mungkin dia tidak tahu, oh mungkin dia tidak mengerti, oh mungkin dia lupa, ya dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus mencari alasan yang sekiranya kita tidak mencet, kita tidak memvonis saudara kita itu jelek. Apalagi kalau kita kan ya ngapunten ya, mungkin di antara panjenengan semuanya sedikit yang mempunyai pengalaman atau masa-masa hidup. Kalau bahasa kita dulu ya, bahasa kita dengan teman-teman, kita pasti punya masa-masa jahiliyah. Ya, kita pasti punya masa-masa jahiliyah. Ya sekarang sudah ibadahnya istiqomah dulu. Itu barangkali di antara kita kan banyak ya yang mungkin kalau kita flashback ke belakang mungkin kita pernah ya punya masa-masa jahiliyah atau masa-masa kita ini seperti yang mungkin kalau sekarang kita pikirkan lah yo aku kok iso yo ngelakoni koyo ngono biyen yo lah yo aku kok iso ya kok iso duwe pikiran koyo ngono yo biyen yo. Sekarang baru kita merasa sadar, kita merasa kok bisa saya melakukan semacam itu ya. Tidak tahu, mungkin saat itu memang kita lalai, saat itu memang pikiran kita masih belum terbuka, atau cara berpikir kita memang keliru, mindset kita memang keliru. Namanya manusia ya, punya perkembangan ya. Saya yakin saya melihat panjenengan ya sudah sepuh-sepuh ini, saya yakin di antara panjenengan atau mungkin ya tidak sedikit di antara panjenengan dulu punya masa-masa jahiliyah, masa-masa kelam, masa-masa mungkin masih juga maksiat dan lain sebagainya. Yang selalu saat ini dengan berpikir kok bisa ya, heran kadang-kadang kok bisa saya melakukan itu ya, apa ya pikiran saya pada saat itu ya, itu namanya lalai namanya. Nah, kalau bahasa kita ya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, guru kita ketika kita bertemu dengan siapapun, kondisi apapun, kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang itu. Ketika kita ketemu anak kecil, kita merasa ya Allah, anak ini masih sangat muda belia, sehingga walaupun
dia mungkin tidak melakukan kebaikan-kebaikan atau bahkan melakukan kenakalan. Ya, tidak, dosanya ya belum banyak, oh masih sedikit. Sedangkan saya ini sudah tua, dosa saya kan lebih banyak karena sudah bertahun-tahun, ya, sudah lama saya hidup di dunia ini. Kesalahan saya mungkin, dosa saya lebih banyak. Ketika kita ketemu dengan orang soleh, orang yang baik, kita pasti dengan mudah kita merasa, ya Allah, orang ini lebih baik dari saya, ini ahli ibadah. Itu kita harus berpikir bahwa orang itu lebih baik daripada kita. Bahkan ketika kita ketemu orang bermaksiat sekalipun, ya Allah, ini hanya karena mungkin orang ini belum dapat hidayah, mungkin orang ini lalai, melupa, nah mungkin saking stresnya sampai dia seperti bingung, tidak tahu apa yang dia lakukan, mungkin sampai seperti ini. Jadi saya tidak tahu, barangkali orang ini kan di masa depannya lebih baik daripada saya jika Allah memberikan hidayah. Jadi kita sampai disuruh mencari terus alasan supaya kita tidak merasa lebih baik dengan orang lain. Artinya ketika kita bertemu dengan siapapun, kita memandang orang tersebut memandang lebih baik dari kita. Nah, itu ajaran apa? Agama Islam itu seperti itu. Bagaimana akhlak kita diperintahkan untuk selalu, bahasanya tawadu ya. Tawadu itu munculnya dari selalu husnudon kepada orang lain, selalu berbaik sangka dengan orang lain. Yang muncul rasa tawadu, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih baik, apalagi sampai merendah. Itulah ya, apa, husnudon ini ya. Makanya kalau seseorang ini, ya, ini husnudon kepada manusia aja, ini merupakan kebaikan, atau suudon kepada manusia aja merupakan kejahatan, merupakan kejelekan, merupakan dosa. Apalagi kalau urusannya suudon kepada Allah, pasti yang akan lebih jelek, ya, suudon pada manusia yang memang manusia itu pasti salah. Mungkin yang kita prasangkakan memang benar adanya, orang ini memang tidak baik, itu pun masih tidak boleh gitu. Apalagi ketika kita suudzon kepada Allah, yang pasti Allah tidak mungkin tidak baik, Allah tidak mungkin tidak Rahman Rahim, Allah tidak mungkin salah dalam menetapkan kebijaksanaannya, Allah tidak mungkin salah dalam mentakdirkan sesuatu. Lebih, ini dosanya luar biasa kalau sampai seseorang ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah SAW ya, sampai mengatakan khoslatani laisa fawqaha syai'un minal khair. Ya. Ada dua hal yang tidak ada yang melebihi kebaikannya. Tidak ada sesuatu pun yang melebihi kebaikannya dari dua hal tersebut. Apa itu? Husnudon billah wa husnudon bin nas. Itu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Sebaliknya, wa khoslatani laisa fawqaha syai'un minasyarr. Juga ada dua hal yang tidak ada yang lebih jelek, sesuatu pun lebih jelek daripada dua hal tersebut. Apa itu? Su'udon billah wa su'udon binnas, yaitu berburuk sangka, berprasangka jelek kepada Allah dan berprasangka jelek dengan manusia. Ini sudah cukup dalil-dalil ini membuat kita untuk berhati-hati di dalam kita berprasangka pada saudara-saudara kita sesama muslim, sesama mukmin terutama. Bahkan di sini disebutkan apa? Husnudon bin nas, dengan manusia. Ada riwayat lagi yang menyatakan husnudon bi ibadillah, husnudon bi khalqillah. Suudon atau husnudon terhadap makhluknya Allah, terhadap hamba-hambanya Allah. Itu ya, tidak ada yang lebih baik daripada husnudon
billah wa husnudzon bin nas husnudzon bi khalqi. Dan tidak ada yang lebih jelek melebihi suudzon billah wa suudzon bin nas wa suudzon bi khalqi. Nah, ini bahaya ini. Apalagi kalau sampai kita masih belum jelas, yang sudah jelas saja, yang sudah jelas orang itu berbuat salah, itu saja tidak boleh disebarkan. Namanya ghibah. Itu kita bahas itu seperti dosanya seperti makan bang. Apalagi yang masih prasangka terus disebar-sebarkan. Bahaya ini. Yang bahaya lagi itu ada semacam ini. Satu riwayat yang menceritakan bahwa seseorang yang menyebarkan aib atau dosa saudaranya, yang dosa saudaranya itu sudah ditaubati. Nah, itu berarti dosa saudaranya ini sudah ditaubati. Dia sudah taubat dari dosa itu. Taubatnya sudah diterima oleh Allah. Terus kok kita, karena ini cerita lama sebenarnya, terus kita menyebar-nyebarkan, kita membicarakan, kita menggunjing, ya, menggunjing apa kejelekan, aib atau dosa yang pernah dilakukan oleh saudara, tetapi sudah ditobati dan tobatnya diterima oleh Allah SWT. Kalau itu terjadi, maka Rasulullah menjamin orang tersebut yang membicarakan itu tidak akan mati sebelum dia melakukan kesalahan yang sama yang seperti dilakukan oleh saudaranya atau kesalahan yang disebarkan, dosa yang disebarkan tersebut yang sudah ditobati oleh Allah SWT. Ini bahaya ini ya. Orang-orang ghibah, orang yang membicarakan aib orang lain, apalagi aib kejelekan itu masih bersifat asumsi, prasangka, wah itu tambah lebih bahaya lagi. Ya. Bahkan bisa muncul yang namanya fitnah. Kalau fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan bisa. Ini insya Allah ya. Suudzon ini akan muncul berbagai macam perilaku-perilaku jelek yang bisa merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Otomatis akan merusak kualitas muamalah kita dengan sesama manusia. Sebaliknya, dengan husnudzon, maka kita akan bisa senantiasa menjaga hubungan baik antar sesama manusia, otomatis akan menjaga kualitas muamalah kita dengan sesama manusia. Itulah yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Maka ada sesi tanya jawab ini. Monggo, kalau ada. Ya. Enggak ada yang bertanya. Snudon dalam bermuamalah. Kalau nggak ada, saya dulu nih. Ya, monggo. Kemudian, Pak Ustadz, tabayun itu dalam konteks Islam itu adabnya seperti apa nggih? Karena maksudnya sebenarnya itu mengkritik ya, bukan dalam artian untuk menggibah. Artinya Iya, kritik untuk ke yang lebih baik gitu. Karena iya, iya. orang itu kan dalam bersikap itu kan mesti ada aja lah kekurangan. Tapi maksudnya untuk mengkritik, untuk perbaikan dia, adabnya itu seperti seperti nopo nggih? Iya, iya. Yang pertama eh, masalah tabayun. Yang jelas ketika kita mendengar berita, kita harus mencari atau mengkonfirmasi berita itu benar atau salah. Ya, tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya, dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Itu untuk masalah tabayun. Dengan berbagai macam cara, monggo kita bertanya secara langsung, kita mencari apa literasinya atau apapun lah yang itu bisa kita percaya. Terus ya dalam bertabayun asalkan kita
ikhtiar juga semaksimal mungkin untuk mencari sumber-sumber berita tersebut dengan sebenar-benarnya. Terus kok masih ada terpleset atau yang kurang, ya insya Allah dimaklumi. Saya punya prinsip gini ya, Allah itu tidak menuntut kesempurnaan kita, tapi Allah itu akan melihat usaha dan ikhtiar kita. Misalkan kita sudah menunjukkan usaha dan ikhtiar kita, misalnya dari segi kita bertabayun atau mengkonfirmasi tentang berita yang masuk pada diri kita atau yang pernah kita dengar, yang kita lihat, terus kita sebelum kita memvonis atau sebelum kita menetapkan atau sebelum kita menyimpulkan, kita mencari tahu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita merasa ragu-ragu, kita berhenti pada diri kita, kita jangan berbicara, kita jangan membahas, kita menyimpulkan berita tersebut tanpa kita memastikan atau masih ragu-ragu. Itu tidak boleh, apalagi kalau benar-benar berita itu tidak benar. Tapi ketika kita sudah berikhtiar, berusaha ya, untuk memastikan berita tersebut dari sumber-sumber yang terpercaya, tidak satu sumber, bahkan 2-3 sumber untuk memastikan, kemudian kita menyimpulkan, mungkin kita memang harus menyimpulkan, kita harus kita harus menetapkan sesuatu langkah misalnya, terus kita keliru, insya Allah asalkan kita sudah ikhtiar, ya manusiawi ya, namanya orang itu salah keliru kan biasa. Artinya prinsip kita, saya punya prinsip, Allah tidak akan menuntut kesempurnaan kita, karena kita tidak mungkin bisa sempurna, tapi Allah akan melihat, Allah akan menghargai usaha dan ikhtiar kita. Ini yang pertama. Yang kedua tentang kritik. Ini mungkin seperti yang saya tadi ya, pembicaraan bapak-bapak mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau pejabat publik atau public figure itu memang boleh, bahasanya bukan hibah itu. Sebenarnya itu bukan hibah sebenarnya. Karena pejabat publik ya, karena public figure, karena apapun yang dilakukan itu akan bisa mempengaruhi atau bisa membuat efek pada masyarakat, sehingga boleh dibicarakan itu. Kayaknya ini ya, orang rasan-rasan itu ada yang diperbolehkan rasan-rasan. Yang pertama ya, boleh orang rasa-rasan atau membuka aib lah katakanlah orang lain ketika orang tersebut mengkhawatirkan akibat jelek menimpa saudara-saudara. Ya, ini perlu disebarkan. Contoh ya kita memang sudah tahu ada seseorang yang perilakunya tidak baik, perilakunya bisa merugikan orang lain. Terus, orang ini rada ruwet lah sih, samalangnya tewur sih, apalagi urusan duit lah, wong itu ya alap-alap ini misalnya. Terus orang ini mendekati teman kita, mendekati sahabat kita. Sahabat kita tidak tahu perilaku orang ini, kebiasaan orang ini, tahu kejelekan orang ini. Kita boleh membuka aib itu. Kita boleh membuka aib. Untuk apa? Supaya saudara kita tidak menjadi korban kejelekan orang ini. Tidak menjadi korban kejelekan orang ini. Kita kasih tahu, Mas, sama tidak ambil si A. Oh ya, itu tidak bisnis. Ada Mas, sepurone ya, ini muka-muka ya. Aku tapi roh dewe ini. Itu memang ya speak by data ya, ada datanya ini. Wong mikir masalah duit rada ruwet, hati-hati sampean ini. Kan ini kan sebuah apa ya, bisa dikatakan membuka aib kan ya. Tapi kan ada data ini. Jadi pastikan ada data.
sehingga orang ini tidak menjadi korban. Kalau kita mendiamkan malah tidak baik. Kita diamkan, akhirnya dia menjadi korban kejahatan kejelekan orang ini. Wah, kena duit gue Melayu, terus lapor ke kita. Terus kita ngomong, ya sebenarnya saya sudah tahu, cuma saya mau ngomong nggak enak lu, mas kok menengahi sampean nggak ngomong. Nah, ngomong lah aku hati-hati lah. Ini gitu, gue Melayu apa? Aku gak enak loh sampean, gak enak. Saya kira aku sih gak enak ini. Duit hilang lah, itu kan juga lebih berbahaya gitu ya. Jadi niatnya untuk menghindari. Makanya Rasulullah pernah tolonglah orang yang dolim dan yang dizolimi. Para sahabat kalau yang dolim, yang madlum ditolong itu masuk akal. Tapi yang dolim kok ditolong? Ya apa dolim kok ditolongin? Orang dolim kok ditolong? Bagaimana menolong orang dolim ya Rasulullah? Dengan mencegah kedolimannya, mencegah kedolimannya. Maksud dengan cara supaya kedolimannya itu tidak memakan korban. Termasuk mungkin bagian dari kritik, ya. Jika kita mengkritik, apalagi ini kebijakan publik, bukan masalah pribadi. Kalau orang misalnya kita mengkritik orang bangun rumah warnanya hijau misalnya, kita pantas warna hijau, terus ini warna abang, itu kan masalah selera dan tidak pengaruh mau main dewe kok. Ini kebijakan publik sehingga perlu dikritik. Kalau kita memang benar-benar sudah mengkaji, kita sudah mengkaji bahwa kebijakan ini bisa mendolimi atau bisa menjadikan orang masyarakat atau rakyat ini apa tidak mendapatkan keadilannya, maka kita boleh menolong orang yang dolim itu supaya merubah kebijakannya dengan kritik. Misalkan ya tadi kritik itu tidak boleh di latar belakangi dengan kebencian, dengan memandang rendah, menghina, ya benar-benar murni untuk kebaikan orang yang dikritik dan juga untuk kebaikan calon-calon kurban dari perilaku orang tersebut. Jadi saya kira kritik ini dalam masuk dalam kategori menolong, ya, menolong, ya ta'awanu alal birri wa taqwa, ya saling tolong menolong. Makanya ya dalam mengkritik ini juga harus ada, ya harus ada tata caranya yang pasti kan di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kritik itu pun kan ada prosedurnya, ya, ada bagaimana sesuai dengan aturan. Mungkin seperti itu. Dan Ini Pak Ustadz, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mas Farudin ini. ya, Menurut pendapat Pak Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana dengan adanya pilkada sekarang ini, yang biasanya lawan politik saling menjelekkan atau menjatuhkan lawan politiknya? Apakah ini termasuk suudon? Monggo, Pak Nah, Ustadz. ini, nah itulah yang saya kira kita harus akui ya bahwa apa sistem politik kita ini masih belum sehat ya, masih belum sesuai dengan tuntunan agama ya. Bahkan bukan hanya saling menjelekkan, saling memfitnah kadang-kadang. Ya. Apalagi kalau ada berita-berita yang kurang baik yang sekiranya bisa menurunkan elektabilitas lawan politiknya, wah itu akan terus dipertaruhkan, bahkan akan dijadikan dua senjata untuk menjatuhkan elektabilitas dan untuk meningkatkan elektabilitasnya sendiri. Itu jelas ya, jelas apapun alasannya menjelek-jelekan itu jelas. Saya sangat iri sekali ya dengan negara-negara yang modern. Ya memang tidak semuanya ya. Tapi yang saya tahu misalnya contoh misalnya yang tahu di Jepang misalnya, iya untuk kampanye itu tidak seheboh kita. Jadi mereka hanya menyebarkan tentang program-programnya, mereka menyebarkan tentang rencana-rencana, wacana-wacana. Kalau saya jadi akan seperti ini, akan seperti ini. Hanya itu, tidak ada apa pengerahan massa, apa ya, sendiri juga punten ya politikusnya juga gitu ya rakyatnya juga gitu sama tumbuh ketemu tutup ya kita masih terus terang masyarakat Indonesia ini masih sangat-sangat apa ya
mudah juga diprovokasi, termasuk mereka juga mudah dibeli. Mau tidak mau kita sudah tahu lah ya sekitar kita bagaimana ya, kita pil-pil itu terjadi itu ya uang-uang haram, arrosi wal murtasi, sokok menyokok, yang nyokok dan yang disokok itu finar sama-sama neraka. Sama jeleknya itu. Kadang-kadang masyarakat kita juga semacam itu. Saya beberapa kali berdialog dengan teman-teman yang mau jadi di legislatif ya mau di terutama di legislatif itu. Mereka kayak apa Gus kita ini kepinginnya kita itu tidak pakai uang, kepinginnya kita itu ayo wis kita apa adu program gitu. Tapi opo masyarakat itu ada opo-opo kada pilih kalau duit waduh kadang ya masyarakatnya sendiri ya masih seperti itu sangat-sangat primitif sekali dalam berpolitik. Tidak tahu ya sepertinya ada apa ya yang tidak menghendaki Indonesia ini cerdas-cerdas dalam berpolitik, pintar dalam berpolitik. Sepertinya tidak ada pihak-pihak yang tidak menghendaki itu. Nah, sekarang kalau bilang demokrasi sendiri, di Amerika sih dielulukan tentang demokrasinya yo partai cuma dua. Kenapa kita kok dibiarkan kita yang katanya partai apa demokrasi partainya Saud cinta itu negara dan lain sebagainya ini enggak tambah kondusif. Nah, saya termasuk orang yang tetap saya berdoa mohon kepada Allah tapi dari segi apa ya secara saya lihat di lapangan itu banyak pesimis ya kalau seperti ini terus. Saya karena punya teman-teman yang mau jadi DPR waktu jadi DPR sak mini M itu kalau sebenarnya kalau dihitung layak apa kadang ibu-ibu pengajian jaluk minta minta gamis minta seragam kok jika itu usah dipilih loh yang masyarakatnya senang disokok masyarakatnya ya Allah namanya pilkada yes ya adanya pilkada itu sudah menyebarkan duit-duit haram barat haram terus terang kalau saya masih berpendapat haram masih arrosi wal murtasi sokok menyokok karena saya memang mendengar kajian bagi orang yang berperang melawan kedoliman. Kalau ada calon yang dolim, calon yang tidak baik, akhirnya orang baik, orang soleh ini harus menjadi pesaingnya, harus merebut kekuasaan itu supaya tidak digunakan untuk mendolimi masyarakat. Nah, ketika harus merebut atau berusaha untuk merebut kekuasaan itu supaya tidak dijadikan pendoliman oleh orang yang fasik itu ya, itu kalau tidak pakai duit tidak bisa ini karena saingannya dia pakai duit, ini dia mengeluarkan duit itu ada yang menghukumi itu tidak apa-apa, ya tidak apa-apa bagi yang memang tujuannya untuk memerangi kedoliman supaya tidak dipegang oleh orang fasik. Saya tidak berbicara masalah yang mengeluarkan duit itu akhirnya kalau seperti ini kejadiannya. Nah ini karena apa masyarakatnya yang masih senang duit. Kalau masyarakatnya tidak senang duit kan ya, insya Allah kan tidak terjadi semacam itu. Masyarakatnya sudah sepakat bahwa tidak menerima apapun dari calon-calon. Anda boleh mencalonkan, ayo silakan. Apa yang Anda tawarkan program pinter-pinteran lah wis akeh-akehan duit tapi pinter-pinteran wis api-apian. Nah, itu ini pilkada yang terjadi ini ya sistemnya saja saya masih alhamdulillah mungkin saya tidak ikut pilkada nanti ini. Nah, kalau bulan depan tanggal 18 ini November tanggal 18 harus ke Jepang. Setelah 2 bulan di Jepang saya. Untuk ya, memakmurkan masjid yang baru kita bebaskan, kita beli lahan atau bangunan untuk masjid dan untuk aktivitas dakwah ngaji di sana-sana.
komunitas Muslim. Ini enggak, mungkin enggak ikut. Tanggal berapa itu? Apa? November gitu. November 27, tanggal 27, 19 apa 27, nggih? 27. Oh, 27 ya. Oh, Iya. iya. Saya tanggal 18 harus keluar dari Indonesia. Hmm. Nanti milih Makanya di seperti milih di luar negeri, Pak Ustaz. bisa ya. Bisa apa? Bisa, Oh gitu bisa. ya. Iya. Loh, tapi milihnya milih apa? Kan itu pilkada. Iya, pilkada itu hanya Daerah. Iya, daerah. Iya. daerah kan. Saya kan nggak bisa memilih. Ini nggak apa-apa. Gitu, masih ini Karena Pak sistem Ustadz ada lagi nih dari ini, Mbak Mi Zakiah Pak Ustadz ini. ini, Nah, jadi izin bertanya apakah benar jika saya mengatakan bahwa yang diterangkan Pak Ustadz tadi adalah termasuk menyakiti hati sesama saudara Muslim dan tentang hal ini apakah kita akan tetap membawa dosanya sampai akhir jika belum dimaafkan atau bagaimana jika kita sudah minta maaf namun yang tersakiti belum berkenan memaafkan? ini. Jadi gini ya, yang pasti ketika kita mendolimi seseorang sekecil apapun kedoliman kita, itu pasti akan dituntut di suatu akhirat. Pasti akan dituntut di akhirat. Ya, mau tidak mau. Ya, itu yang kita yakini ya. Bagaimana teknisnya, Allah alam. Tapi secara garis besar semacam. Nah, sebagai orang yang pernah bersalah, kita merasa bersalah, kita wajib minta maaf. Wajib minta maaf. Terlepas kita dimaafkan atau enggak, itu nanti Allah yang memperhitungkan. Allah yang pasti kita wajib minta maaf dengan tulus. Ya. Kok kita tidak dimaafkan? Ya, ya, secara teori memang kita pasti akan dituntut di suatu akhirat. Tapi kan sekali lagi, Allah kan maha bijaksana. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Jika kita sudah minta maaf dengan tulus, kita sudah ya bahasanya bertaubat. Ya, taubat dalam arti kita memperbaiki ya, kesalahan kita, ya, saudara kita yang lain, maka itu ya sudah cukup nanti Allah yang memperhitungkan. Safadir ya. Makanya di dalam Islam sendiri kita juga dianjurkan untuk mudah memaafkan, untuk mudah memaafkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengancam orang yang tidak memaafkan, tidak mudah memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, maka jangan harap dia mendapatkan ampunan, jangan harap dia mendapatkan maghfirah. Seperti itu. Man la yaghfur la yughfar, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengampuni, maka dia tidak akan diampuni. Sebab kalau dia memang tidak mau mendapatkan ampunannya Allah, kita silakan Anda mendendam, silakan Anda mengatakan tiada maaf bagimu sampai kiamat kata syukur, silakan. Nanti Allah juga akan mengatakan tiada maaf bagimu juga. Gak tak syukur sampai kiamat juga. Lebih berat. Apalagi kalau kita bandingkan ya, punten, kira-kira dosa kita kepada Allah dibanding kesalahan saudara kita kepada kita lebih banyak mana kira? Jelas dosa kita kepada Allah. Ini sebenarnya kalau kita mempunyai masalah dengan orang, yang orang tersebut membuat salah kepada kita, ini sebenarnya kesempatan kita untuk mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika kita mau memaafkan saudara kita yang berbuat salah. Perhitungannya gini loh, Allah salahnya orang ini, kelirunya orang ini kepada saya jauh lebih kecil daripada dosa saya kepada Allah. Kalau dengan saya memaafkan saudara saya ini, terus dosa saya yang lebih besar itu diampuni oleh Allah, kenapa saya berat untuk mengampuni atau memaafkan saudara saya? Jadi, kembali lagi itu kan ya, orang ya memang terserah. Yang pasti ketika kita punya salah, bagaimanapun juga kita harus minta maaf, kita harus minta ridhonya, nah, kita harus minta kerelaannya. Kalau tidak, ya tetap kita harus minta. Nanti perhitungannya Allah yang memberi. Sambil seperti ini ya, ini yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ketika kita beristighfar,
Jangan lupa kita mengistighfarkan orang-orang yang pernah kita zalimi. Ini ada, kita biasanya di sholat ada astagfirullahaladzim li wali walidayya wali Sama Rubaya Sobi. wali dawil hukuki wajibati alaiya, atau wali ashabil hukuki wajibati alaiya. Oh, saya memohon ampun untuk saya dan juga untuk orang yang pernah aku ambil hak-haknya, yang pernah aku rampas haknya, atau orang yang punya hak dariku. Orang yang pernah kita dolimi, kita sakiti dengan kata-kata, mungkin kita pernah mengambil barangnya dan sebagainya sudah. Itu kita mintakan ampun. Sekali lagi yang diajarkan oleh guru kami, astagfirullahaladzim, li wali walidayya, waliman dolam tuhu minal mu'minin wal mu'minat, Allah ya minhum. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya mohon ampun untuk diri saya. Astagfirullahaladzim, li wali walidayya, dan untuk orang kedua orang tua saya. Waliman dolam tuhu, dan orang yang pernah aku dolimi. Waliman dolam tuhu minal mu'minin wal mu'minat, dari orang-orang mukmin dan mukminat, Allah ya minhum, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kenapa manfaatnya kita mengistighfarkan mereka, orang yang pernah kita zalimi. Nah, dengan harapan besok ketika kita dituntut oleh mereka, ya Allah, saya menuntut orang ini pernah menzalimi saya. Oh ya, kamu orang orang ini memang pernah mendolimi, ya, pernah mendolimi apa kamu, tapi orang ini selalu memintakan ampunan untukmu, sehingga dosa-dosamu saat ini terkurangi itu karena sebab ampunan permohonan ampun orang ini untuk. Dari itu kalau dibandingkan dengan tuntutanmu maka sepadan, sehingga besok diharapkan kita tidak mendapatkan tuntutan, kita tidak dijatuhkan dengan tuntutan itu ada. Bahkan kita jika ini bagi yang orang yang mem, apa mengambil pendapat tawasul misalnya, ya kita kirim Fatihah, kita mendoakan, kita doa bukan untuk diri kita saja tapi juga untuk orang-orang yang pernah kita dolimi. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita lah. Dan besok ketika kita dituntut itu kita punya punya senjata lah, kita punya sesuatu yang bisa menjadi kompensasi. Nah, itulah seakan itu. Ya ini namanya ikhtiar, kompensasi untuk tuntutan mereka. Paling tidak gak nemen-nemen lah oleh kita gitu. Mungkin seperti itu. Ya. Kalau itu misalnya Pak Ustadz, kalau minta maafnya melalui WA karena jauh gimana ya? Ya, gak apa-apa, yang penting kan tersampaikan. Oh ya, yang penting Yang penting kan tersampaikan. Ya, perkara yang dijawab penting apa enggak gitu. tersampaikan. Ya, yang penting tersampaikan pada orang yang kita harapkan ampunan atau maafnya. Mungkin dengan eh, apa emoji yang emoji yang apa gitu ya, delosor-delosor atau yang menunjukkan rasa penyesalan kita, menunjukkan kita benar-benar ingin islah, ya. Fa aslihu baina akhwaikum, kita ingin islah, kita ingin memperbaiki hubungan, terus berikhtiar. Memang tidak gampang, tapi harus saya ikhtiar. Oke. Oke. Monggo kalau ada yang Apalagi kalau dibarengi WA terus sambil bukti doa. transfer, ya itu Oh. asik, mungkin akan lebih mudah. Loh, memang seperti itu ya, itu kalau berbicara etika untuk meminta maaf itu boleh-boleh saja dengan membawa sesuatu yang menyenangkan, ya, dua tangan, itu tidak apa-apa, malah baik itu. Monggo kalau ada yang lain mau bertanya, masih ada waktu ya Mas Andri ya. Iya, kalau nggak ada, saya yang terakhir ini Pak Ustadz.
lagi. Mumpung Pak Oke, Ustadz lagi di Mekah nih. Iya, mohon doanya Pak Ustadz. Iya. Gini Pak Ustadz, kalau di apa di Masjidil Haram itu kan imamnya itu kan ada di ini ya Pak Ustadz ya, di lobi ya, di selasar yang padahal di depan itu makmum itu pada di depan itu walaupun antara imam dan Ka'bah itu kan ada ruang kosong itu. Itu sebenarnya makmum yang ada di depan imam itu statusnya seperti apa ya? Padahal kan kita nggak boleh ya makmum ada di depan imam itu. Kecuali Jumatan itu, kecuali Jumatan. Nah, ngeten nggih. Jadi khusus yang di Masjidil Haram karena bentuk Masjidil Haram ini hanya satu-satunya. Kalau lainnya semua masjid selain Masjidil Haram itu hanya satu arah hadapannya. Betul kan, ya? Iya. Jadi kalau Masjidil Haram itu dari berbagai macam. Nah, memang kiblatnya di situ. Nah, khusus Masjidil Haram, kasusnya khusus Masjidil Haram ini memang diperbolehkan, ya, diperbolehkan orang sholat di depan imam asalkan tidak sejajar, ya, tidak sejajar dengan imam. Artinya tidak sejajar, tidak depannya imam pas. Kalau Mm-mm. di kanan kirinya itu diperbolehkan, masalah. Itu memang sudah disampaikan dalam kitab-kitab fikih khusus sholat di Masjidil Haram atau di Ka'bah itu boleh di hadapan imam, apa di depan imam, posisinya kan di depan imam kalau yang di dekat Ka'bah. Nah, asalkan tidak sejajar dengan imam, artinya tidak di depannya imam pas. Kalau di Hmm. kanan kirinya sampai putarannya itu enggak masalah. Oke, seperti Hmm. itu. Iya, iya. Oh, baru baru ngeh kalau. Ya, makanya makanya ini biasanya kalau apa mau sholat itu jadi ini, jadi yang lurusnya imam jaga sama askar, Iya. jaga sama askar dikasih ada Kali. semacam tali gitu Iya. ya. Tuh. Tapi ketika berjalan sudah disusun semacam itu, jamaah yang nyusul itu kadang-kadang masuk-masuk memenuhi yang di situ ya itu sudah karena sudah semuanya pada sholat semuanya akhirnya ya yang tidak mengerti tidak tahu ya karena mungkin tidak ngaji ya ya ditanggung sendiri tapi intinya kalau tidak di depan imam pas Itu nggak? Iya, iya, iya. kecuali Jumatan ya. Kalau Jumatan memang di dekat Ka'bah imamnya. oke Jadi, Jumatan biasanya imamnya di dekat. Oh gitu. Oke. Iya, Tapi juga kadang nggak juga ya. Ya tergantung sih ke, apalagi sekarang kan masih proyeknya belum jadi ya. Jadi masih banyak pembenahan banyak renovasi kan. Kalau saya juga pernah melihat yang di depan pintu Ka'bah langsung khutbahnya di situ. Jadi iya. eh, apa mimbarnya itu digledek itu ada Ditarik, ya, rodanya. ada rodanya ya. Ya. Hmm. Nah, Hmm. saya lihat semacam itu. Tapi akhir-akhir ini kok enggak pernah, apa enggak ada itu, apa enggak di blending ke sana. Mungkin buka lagi ya, tapi ya memang apa enggak ini, enggak tetap gitu ya, tergantung kebijakan. Iya. Jadi, Oh, ya, Pak Ustadz, mungkin kalau sudah nggak ada, mohon doanya ini, apalagi Pak Ustadz lagi di Mekah ini, mudah-mudahan makbul ini bagi yang hmm, sakit saat ini, ya, ya mudah-mudahan bisa diberikan kesehatan. amin, Bagi yang amin, belum umroh, belum haji, ya mudah-mudahan juga diberi kesempatan untuk berumroh haji. Monggo Pak amin, Ustadz, doanya kami mohon untuk rekan-rekan dan untuk istri, misalnya istri saya lagi sakit, ya mudah-mudahan bisa disembuhkan. amin, Monggo, amin, doa amin. dulu. Nah, jadi semoga saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, diberikan Amin. panjang umur, ditaatillah Amin. Rasulih, Amin. juga semoga Amin. yang sehat, ditambah kesehatannya oleh Allah SWT, Hmm.
kita semuanya diberikan rezeki, umur, keluarga yang barokah, manfaat, dan semoga juga di seluruh jamaah dan keluarga yang belum, lebih-lebih ya, ataupun yang sudah pernah melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji, ziarah ke Madinah, semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT Amin. untuk bisa ziarah ke Makkah Madinah, baik untuk haji, umrah, dan ziarah kepada Rasulullah SAW di waktu-waktu yang akan datang. Nah, amin ala diniyat wa kulli muslim hadratul Nabi Mustafa SAW. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Pangapunten sedaya pangestipun panjenenganipun ini nanti hari ini kita akan meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke tanah air. Itu perjalanan kami berikan kemudahan dan Amin. kelancaran semoga. Ini mudah-mudahan lancar, barokah Amin. sampai Nggih. Malang. Ya. Amin. Amin. Nggih. Sembah nuwun. Allah